Pemirsa, 11 lansia dari 15 korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Manado dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Kondisi sebagian besar korban terguncang dan trauma dengan peristiwa yang menimpa tempat tinggal mereka. Sebanyak 11 lansia korban selamat kebakaran Panti Werda Damai Ranomut kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Mayoritas para korban dalam kondisi terguncang dan trauma mengingat peristiwa yang terjadi. Salah satu korban menyebut kebakaran terjadi saat dirinya hendak tidur. Ia yang terkejut melihat asap di plafon kamarnya kemudian langsung keluar menyelamatkan diri. Kita semua tidur, cuma belum tersono, no? Gelisah kan? Kita lihat, kayak ada orang bakar sampah. Tapi kok, masa bakar sampah kok merah begitu api? Kita tengok begini, tuh api sudah di plafon, tuh di atas kepala kita. Langsung keluar, no? Lagi tongkat, kita menyelamatkan diri lah. Meski demikian, secara medis, ke-11 lansia ini dalam kondisi stabil. Kita masuk tadi pagi itu ada 14 pasien. Ada 2 yang pasien itu diajak keluarga untuk pulang dan keadaan stabil dengan informasi kalau ada gangguan atau masalah pernapasan silakan kembali lagi ke IGD di Rumah Sakit Umum Kota Manado. Dan ada 1 pasien dengan anemia jantung dan perlu penanganan khusus kami rujuk ke Rumah Sakit Kando. Sementara itu, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Utara mendirikan pos DVI antemortem dan postmortem untuk mengidentifikasi 16 korban tewas. Mengingat 15 jenazah dari 16 korban tewas dalam kondisi hangus terbakar. Tim DVI juga akan mengambil sampel DNA keluarga untuk dicocokkan dengan korban. Pada posko antemortem ini, kami akan meminta data-data dari keluarga, antara lain data riwayat berobat, baik itu berobat umum maupun berobat gigi korban. Misalnya mengetahui pernah berobat gigi di mana, ada rekam mediknya, ada riwayat berobatnya. Yang kedua, data-data yang terdapat sidik jari. Data-data yang terdapat sidik jari apakah di KTP-nya ataupun di mana saja, ataupun di ijazah, biasanya di ijazahnya. Kami sangat membutuhkan data-data tersebut. Polisi pun mengimbau masyarakat yang mengetahui keluarganya jadi korban kebakaran ini untuk segera datang ke posko antemortem agar bisa mempercepat identifikasi. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Panti Werda Damai Ranomut di Manado, Sulawesi Utara terbakar. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas terpanggang. Pokoknya sekarang kita cuma logo-logo di muka. Besarnya api melalap sebuah panti Werda Damai Ranomut di Kota Manado, Sulawesi Utara. Warga dan petugas pun berupaya menolong para lansia yang terjebak di dalam panti pada Minggu malam. Dari pakai situ, Jo. Tambah lagi satu kali supaya apa bisa lewat. Oh, satu kali lagi. Satu kali lagi. Usai dipadamkan, petugas menemukan ada 16 jenazah lansia yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Di sini jam 8 api sudah mulai ada di sebelah dapur itu. Cuma sampai berapa 5 menit api sudah melingkar di bangunan ini. Jadi turun datang ini tinggal mengevakuasi itu yang belum masih diselamat di belakang, bagian belakang. Jadi di bagian belakang itu yang selamat ada sekitar 6 orang. Jadi waktu kita selamatkan 6 orang itu, yang satu itu dia kehabisan oksigen karena ya tua, jadi dia kehabisan oksigen, langsung tolong arahkan ke belakang, tapi dia tidak berapa menit dia meninggal. Petugas mencatat selain 16 meninggal dunia, ada 3 lansia yang mengalami luka bakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus dugaan pembunuhan terhadap satu keluarga desa Demung, Kecamatan Besuki masih misterius. Polisi masih menyelidiki motif kasus ini. Tiga jenazah satu keluarga yang diduga korban pembunuhan warga desa Demung, Kecamatan Besuki, Situbondo, Jawa Timur telah selesai diautopsi. Mereka adalah Kasim 55 tahun, istrinya Suningsi 42 tahun, dan anaknya Nia 20 tahun. Menggunakan ambulans, ketiganya lalu dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Minggu siang, warga desa Demung digegarkan dengan peristiwa tewasnya satu anggota keluarga di dalam satu rumah. Ketika korban ditemukan di dua lokasi yang berbeda. Kasim ditemukan tidak bernyawa di kamar mandi, sementara Suningsi dan anaknya ditemukan tewas di dalam kamar tidur masing-masing. Ceceran darah tampak di sekitar jasad korban. Bekas luka senjata tajam membekas di leher ketiganya. Polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Senjata tajam berupa pisau dan juga 5 buah handphone milik korban telah diamankan. Polisi hingga kini belum memastikan motif pembunuhan. Bahkan motifnya pun sampai saat ini belum bisa kita pastikan. Oleh karena itu kami berupaya maksimal untuk melaksanakan segala macam cara penyelidikan supaya bisa mengungkap kasus ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap pelaku dan motif di balik peristiwa ini. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai tewasnya satu keluarga di Besuki, Situbondo, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Agung Hartawan. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mas Davi dan pemirsa iNewsroom. Baik, Pak Agung bisa dijelaskan, Pak, bagaimana kondisi korban ketika ditemukan dan fakta-fakta apa saja, Pak, yang saat ini ditemukan oleh polisi? Ya, bisa kami sampaikan ketika korban ini ketika ditemukan, untuk bapak berada di kamar mandi tergeletak dengan luka sayat di leher. Kemudian untuk ibu bersama anak ini ditemukan tergeletak di kamar tidur. Ibu dengan luka sayat di leher dan kemudian anak juga dengan luka tusuk di leher. Ketiga-tiganya dalam kondisi meninggal dunia. Baik. Demikian. Pak, pada saat ditemukan apakah di sekitar TKP ditemukan senjata tajam begitu, Pak? Untuk senjata tajam yang diduga terkait dengan pembunuhan ini kami temukan di kamar mandi dalam bak mandi yang berisi air. Hingga saat ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa, Pak? Sampai per hari ini ada 5 saksi yang sudah diperiksa, tapi kami tetap berupaya untuk melakukan pendalaman dan memeriksa saksi lain yang mungkin bisa mengetahui terkait kejadian ini. Baik, apakah di lokasi juga ada CCTV, Pak, yang barangkali bisa diperiksa? Ada CCTV, namun demikian kebetulan ketika kejadian kondisi mati, tapi tetap kami upayakan untuk bisa melakukan pengecekan terhadap isinya. Baik, kalau dari sisi harta benda milik keluarga ini, Pak, apakah ada yang hilang atau seperti apa kondisinya? Untuk harta benda dari korban tidak ada yang hilang, semua masih ada di lokasi. Baik, Pak, kemudian barang bukti yang diamankan apa saja, Pak? Untuk barang bukti selain pisau tadi yang disebut di awal, kemudian CCTV dan juga HP milik para korban. Baik, kalau berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah saksi, Pak, informasi apa saja atau fakta apa saja yang ditemukan dari hasil pemeriksaan, Pak? Dari hasil pemeriksaan, kalau dari saksi ini kan terkait yang menemukan pertama yaitu bapak korban yang menceritakan tentang penemuan pertama kali kejadian itu. Untuk kemudian saksi-saksi lain kami coba kembangkan untuk bisa menemukan motif dari kejadian ini, sehingga dengan motif itu kita harapkan bisa mencari kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Baik, Pak Agung, dari informasi mungkin saksi yang diperiksa, kemudian dari profil rumah korban, apakah ada yang mencurigakan, Pak, informasi yang didapatkan? Ada beberapa kejanggalan dan mencurigakan tentunya, ini tetap kami dalami
Dan harapan kami dengan kecurigaan-kecurigaan itu membuahkan suatu motif yang bisa mengarah kepada siapa pelakunya. Begitu, Mas. Baik, kemudian setelah ini Pak, apa fokus yang dilakukan oleh polisi dalam mengungkap motif ini Pak? Per hari ini kami sudah melaksanakan olah TKP ulang, melibatkan tim dari Polda Jatim. Harapan kami ada hal-hal yang bisa kita temukan di TKP yang mungkin kemarin ketika TKP awal belum bisa kami ungkap. Kemudian juga kami melakukan penyelidikan secara manual, pemeriksaan ke beberapa saksi yang dimungkinkan mengetahui kejadian tersebut, sehingga nanti kami padukan antara temuan dari hasil olah TKP, kemudian informasi dari lingkungan, dan juga hasil penyelidikan yang lain, supaya mendukung dalam satu kesimpulan yang bisa mengungkap motifnya. Baik, kalau untuk profil korban sendiri Pak, kesehariannya seperti apa informasi yang dapatkan Pak? Untuk profil korban, Bapak sebenarnya ini kan informasinya adalah suami siri yang tidak selalu berada di lokasi. Jadi datang ke tempat tersebut dalam waktu-waktu tertentu. Kemudian untuk ibu rumah tangga seperti sehari-hari, kemudian dan anaknya ini adalah seorang mahasiswi. Begitu. Baik, artinya memang ini masih terus dicari Pak. Ya, anaknya ada berapa Pak informasinya Pak? Untuk anak ini hanya satu saja yang tinggal di situ. Anak kandung dari korban perempuan adalah satu aja, si anak perempuan itu. Baik, baik. Terima kasih AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo, sudah menjelaskan kepada kami dan pemirsa iNewsroom. Selamat malam Pak, sehat selalu. Terima kasih, selamat malam Mas Davi dan pemirsa iNewsroom. Kasus pengusiran lansia di Surabaya yang diduga dilakukan oknum ormas naik penyidikan. Kami segera kembali.